Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Suci dalam pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab 1, yaitu tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baiklah, Ustazah awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mempelajari peta, sekarang kita masuk pada letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Letak dan luas Indonesia. Apa sih itu letak? Letak adalah suatu tempat di permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisi di antara tempat lainnya, tetapi juga menunjukkan karakteristik tempat tersebut loh. Contohnya suatu tempat yang berada di daerah pantai, tentu memiliki karakteristik bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Dan masih banyak lagi karakteristik lainnya ya. Nah, letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini ada yang strategis, ada yang terisolasi, dan lain-lain. Contohnya suatu tempat yang berada di pusat kota. Karena letaknya yang strategis, tentu tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Bisa ya apa itu letak? Lalu bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Apa saja keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Dan seberapa luas ya wilayah Indonesia? Yuk kita bahas bersama. Letak Indonesia dapat dilihat secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Lalu, bagaimana letak geografis Indonesia? Mari perhatikan peta yang ada pada layar kalian ya. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, dan Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara ataupun samudra. Yuk perhatikan peta di layar kalian ya. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara apa sajakah itu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, batas Indonesia juga dapat kita lihat dari posisinya. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bisa ya batas-batas wilayah Indonesia? Apa saja sih keuntungan letak geografis bagi Indonesia?
Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan, antara lain Indonesia yang terletak di antara dua benua dan samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia loh, antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Keuntungan lainnya, Indonesia mendapat pengaruh baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran perdagangan dunia, tentunya bangsa Indonesia telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Nah, melalui perdagangan tersebut, masuklah berbagai agama di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Ternyata letak geografis tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak merugikan, di mana budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas dan kesantunan. Selain itu juga Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti narkoba dan senjata api. Kembali lagi pada keuntungan letak geografis Indonesia ya. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak sekali alternatif rute pelayaran dunia ya. Nah, jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Selat mana sajakah yang dilewati? Tulis di kolom komentar ya. Walaupun terlihat rumit, rute pelayaran utama atau core route pelayaran dunia relatif sederhana loh, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Di samping itu juga ada rute pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Nah, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan utama dunia yang merupakan jalur perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Selanjutnya, keuntungan Indonesia secara alami dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson atau angin munson yang berhembus setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kita bahas satu-satu ya. Angin muson barat. Angin muson barat biasanya bertiup sekitar bulan Oktober sampai April. Angin ini dari Asia ke Australia membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, sehingga Indonesia memiliki musim penghujan. Pada musim ini, yang diuntungkan adalah para petani dan yang dirugikan adalah nelayan. Bisa ya? Sementara itu, angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April sampai Oktober. Dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia, sehingga Indonesia memiliki musim kemarau. Yang diuntungkan adalah nelayan dan yang dirugikan adalah para petani karena gagal panen yang disebut musim paceklik. Nah, pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka loh. Pertanian Indonesia pun maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain yang berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia. Secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan dalam perdagangan internasional. Bisa ya?
Kemudian, keuntungan posisi Indonesia juga dapat kita lihat secara geologis, di mana Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi ini, Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Selain letak yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar loh. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka wilayah Indonesia baik daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Wow, di mana daratannya terdiri atas 17.508 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantai yang sangat besar, yaitu mencapai 108.000 kilometer. Nah, ini semua patut kita jaga ya. Itulah letak geografis Indonesia. Paham ya? Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, di mana Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis: curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Sementara garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, London, Inggris. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Kita bahas satu-satu ya. WIB atau Waktu Indonesia Bagian Barat, yaitu daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Wilayahnya meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. WITA atau Waktu Indonesia Bagian Tengah, yaitu wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari Greenwich. Wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir, WIT atau Waktu Indonesia Bagian Timur, yaitu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari Greenwich. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dapat dipahami ya letak astronomis Indonesia? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai letak dan luas Indonesia. Semangat selalu anak ustazah dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya.
Baiklah Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.